itu yang membuat Mas Fendi mau kembali itu ini Ya. ada cerita nggak pas kok tiba-tiba muncul lagi sekarang gitu loh? Saya itu setelah setahun itu saya vakum, tidak kerapan sapi. Terus saya waktu itu sempat sakit, memang sudah hampir bulat saya tidak kerapan sapi. Tapi namanya saya itu apa namanya, ada jiwa memang kerapan sapi. Darahnya sudah ada darahnya. Nggak bisa juga di yoker sedih. Ya itu. Yang ngoker itu memang siapa, Mas? ada niatan seperti itu. Nah, saya ada waktu itu anak saya ini, ya tolonglah belikan sapi loh. Tahu sapi gitu. Jadi sebelah ini apa istilahnya ya, yang ini ya, yang bumbu-bumbu yang manas-manasin. Ya, saya punya 2 putri. Yang pertama ini yang memang mungkin karena memang darah senang yang kerapan sapi itu pasti mengalir. Ya mungkin mengalirnya ke anak yang pertama ini. Kalau yang kedua tidak tertarik. Lebih ke shopping kayaknya. Lebih shopping dan maca itu. Nah, jadi waktu itu saya belikan sapi kecil. Ukuran berapa itu tinggi? Ukuran kecil pokoknya waktu itu. Ukuran kecil. Paling ukuran 90 lah, 90 ke atas sedikit. Jadi ini aja kalau kamu suka sudah. Teman-temannya seperti itu. Tapi namanya juga saya senang sama kerapan sapi, senang anak juga, sayang anak lah. Terus akhirnya ya beli lagi seperti itu. Jadi panas lagi nih ceritanya. Ini ya Pak, anak saya yang ngomporin anggapnya dah. Ini pengakuan ayahnya nih, sekarang anaknya nih. Dek, namanya siapa nih? Teman-teman biar tahu, Dek. Zahra. Panggilannya Zahra ya? Apa? Apa? Rara gitu. Zahra gitu aja. Zahra. Dek Zahra. Kan ayah ini udah mutusin berhenti. Ini Sarah kok ngomporin ayah nih, ceritanya gimana Sarah? Apa karena terbiasa ada sapi atau pernah juara atau gimana Dek Sarah? Karena suka. Oh, suka sama kerapan sapi sama sapinya lutut. Kenapa? Sapi lutut. Nutut, jinak, yang jinak gitu Sarah. Karena ya? Sarah ini meskipun perempuan apa ya, mandiin sendiri gitu, kadang bisa jamin sendiri ya gitu. Jadi senengnya itu nggak tanggung-tanggung ya Mas ya. Biasa kan cuman seneng ngeliatin aja. Ada yang seperti itu ya, macam-macam senangnya teman ya. Ada cuman ngeliatin, ada yang seneng beli. Kalau ini all in, cuman ada satu, belum bisa beli sendiri karena Sarah masih kelas berapa Sarah ya? Kelas 6. Mana ada anak SD kelas 6 beli sapi, kan nggak mungkin, pasti ada dari orang tua. Tapi dari dasar tadi dengan dia merawat, memegang, memandikan, ini sudah luar biasa dengan seumuran adik Sarah ini. Umur 12 ya sekarang ya? Kurang lebih 11. Oh 11 ya, mau ke 12. Nah ini adik Sarah, setelah selain seneng, apa karena rumah biasanya ada sapi, kok sekarang kok sepi ya? Atau gimana? Kok ini apa, manas-manasin ayah nih ceritanya? Ya soalnya sudah lihat di YouTube gitu. Jadinya pengen sapi. Yang ngomong kayak gimana? Yang ngerayu-ngerayu ayah. Ayah kan udah mau, udahlah berhenti. Yang ngerayu tuh gimana? Bilang beli sapi, ngapain punya kandang kalau ada isinya. Pas itu istilah toples, masa toples tapi nggak ada isinya. Bener. Iya, harus ada isinya ya kan gitu Sarah ya. Tapi Dek Sarah nggak trauma seperti ayah waktu keke mati gitu apa atau gimana Dek Sarah? Dulu pernah nangis. Kenapa kok nangis? Gara-gara kalah. Oh, karena kalah nangis. Karena ini senengnya akhir-akhir ini. Kalau dulu sampai MK itu memang karena masih kecil jarang ke kandang. Ya. Gitu. Sekedar tahu aja gitu ya Mas ya. Jadi kalau sekarang itu total kayaknya. Kemarin sapinya Kailah itu sampai nangis. Waktu keke katanya pernah, tadi cerita Dek Sarah nih pernah keke udah mati. Pas lihat videonya katanya nangis Dek Sarah ya. Ingat lagi ya. Tapi nggak trauma kan?
Ya namanya barang hidup pasti mati Sarah ya. Oke. Nah, ini kembali lagi ke Mas Fendi. Nah, untuk yang sapi sekarang ini Mas, ada berapa pasang yang sekarang nih Mas? Saya itu kemarin pas karena saya ini kan mulai dari awal sudah. Kalau orang itu sudah masih tahap belajar lagi saya. Iya benar-benar. Apa namanya? Sudah lumayan lama ya? Iya, meskipun saya lama di Garapan Sapi, cuman kalau sudah kandangnya kosong dan beli lagi sudah mulai dari awal lagi. Di restart lagi ya, dari nol lagi ya Mas ya. Pertama kali itu saya beli sapi itu satu, udah gitu dua. Satu pasang atau satu ekor? Satu pasang. Satu pasang. Udah gitu langsung beli lagi langsung tiga pasang. Langsung jadi akhirnya namanya tahap belajar lagi. Ya, ya belum tentu dua pasang ini bantal semua. Akhirnya beli lagi, gantiin ini, banting lagi, gantiin lagi. Jajan istilahnya ya. Iya, jadi cari yang terbaik untuk sapi itu. Jadi gonta-ganti sapi, belum menemukan sapi yang memang pas seperti zamannya saya waktu pengen kembali ke kejayaan. Iya benar. Nah, ini Mas, dengan adanya sapi sekarang ada berapa? Empat pasang ya? Dua pasang ya? Tiga pasang. Baru kemarin saya jadikan dua pasang. Jadi yang enggak bagus itu saya jual lagi. Jual lagi. Tukar tambah atau gue? Ada yang tukar jamba, ada yang saya jual. Oh gitu. Jadi saya itu daripada menunggu sapi yang belum pasti, mending cari yang pasti aja. Nah, menurut Mas Fendi, yang sapi sekarang ini sudah cocok ke Mas Fendi atau ke gimana? Atau masih tahap mempelajari karakter mereka? Tahap, ya namanya saya belajar lagi. Ya harus belajar ke sapinya lagi, karakternya mau gimana seperti itu. Ya belum pas lah. Sementara ini belum pas ya? Pas, kalau sudah pas dan bagus larinya kan pasti ada juara kemarin. Ini belum ada yang masuk. Nah, pertanyaan berikutnya. Kemarin saya pernah lihat yang kecil kan, yang di dua-duanya kan dilombakan. Ya. Itu kenapa kok nggak dilepas? Waktu di Probolinggo nih ceritanya. Itu ketemu sama kepala desa saya sendiri. Oh masih family? Masih family. Itu Pak Tinggi Hasan yang punya di Samsu. Di Samsu. Ya. Saya tidak melepas itu karena Karapan Sapi ini bukan hanya perlombaan dan ingin menang dan ego, bukan. Harus ada harus ada saling memiliki. Iya benar. Sama saling menghormati. Saling menghormati itu yang paling penting, nomor satu itu Mas. Iya. Nah, itu yang besar apa yang kecil yang nggak dilepas? Yang kecil waktu itu. Yang kecil. Tapi saya nggak mau ngomong di sini, cukup ditanyakan aja, tapi nggak usah dibahas. Akhirnya menemukan sebuah rahasia di situ Mas ya. Iya, menemukan di sapinya akhirnya menemukan sesuatu di situ. Iya, jadi saya menemukan apa yang harus dilakukan di sapi itu. Maunya begini ternyata sapi ini. Ternyata seperti ini. Jadi dibalik tidak melepas sapi itu ternyata ada hikmah yang didapat. Benar-benar mengalah bukan berarti kalah. Mengalah bukan berarti kalah karena ada hadiah. Yaitu hadiahnya menemukan, oh ternyata sapiku begini maunya. Jadi karakternya sapi ketemu waktu itu, berarti tinggal memoles saja. Jadi sekarang Mas Fendi ini sudah on fire lagi nih ceritanya. Kan apinya kan sempat padam, hampir padam, tinggal sedikit. Untung masih ada bara lah sedikit, ditiup sedikit oleh si kecil, oleh Sarah, langsung hidup. Sekarang ini on fire-nya berapa persen nih Mas ke Karapan Sapi? Saya masih 60% kayaknya. 60% saya masih belum menggebu-gebu seperti dulu saya. Jadi dulu jadi pembelajaran untuk sekarang, biar nggak terlalu jajan sapi ya. Iya mungkin seperti jadi sekarang ya hati-hati lah seperti itu. Meskipun benar. Apa namanya, kalau mau Karapan Sapi kalau masih menunggu ini lama juaranya. Iya benar Mas. Pertanyaan terakhir nih Mas, boleh dijawab boleh tidak, karena berhubungan dengan pasangan ini Mas. Iya. Ini gimana ceritanya? Istilahnya kan mau berhenti tahu-tahu balik lagi ke dunia Karapan Sapi. Apakah Ibu Negara ini mendukung dengan keputusan Anda berdua ini?
Karena ini 2 lawan 2 ini. Ibu sama putrinya, ayah sama putrinya. 2 lawan 2 nih. Piti-piti. Jadi istri saya itu kan, istri saya orang Jawa. Nyonya lagi ngintip. Ini pertanyaan pamungkas nih. Istri saya kan orang Jawa Mas Ian. Jadi karakternya belum ada campuran Maduranya nih ya? Belum ada. Pure Jawa berarti pure ya? Jawa. Jadi belum ada karakter Maduranya. Jadi betul. Tapi istri saya itu tidak melarang apa hobi saya. Benar. Silakan hobinya dikerjakan, dilakukan. Cuman urusan dapur jangan sampai. Tapi yang menurunnya itu, menurunnya saya sama ini juga seneng. Tapi kalau bundanya, anaknya yang satunya itu sama-sama nurun kayak itu. Coba 3 lawan 1 mungkin Anda nggak bisa ya, karena ini sebanding. Karena ini juga seneng, jadi istrinya apa? Benar. Bundanya juga ikut memperbolehkan. Gitu. Memperbolehkan walaupun agak sedikit cemberut mungkin. Iya. 50-50 ternyata pendukungnya draw ceritanya. Karena kebetulan Mas Fendi ini punya putri 2 ya Mas ya. Yang putri yang kedua itu ikut mamanya, yang pertama ikut Mas Fendi. Jadi seimbang, draw lah ceritanya. Oh begitu. Tapi apapun itu hobi Mas Fendi tetap didukung oleh Ibu Negara ya, karena ada kelemahan di sebelahnya ini. Iya, kalau Zahra ini sempat ini kemarin itu kan ini nangis. Itu sudahlah, beli aja sapi yang bentar seperti itu, biar bukan buat kamu, cuma buat anaknya. Nangis seperti itu. Alasan itu. Cuman kan tapi bener alasannya pas. Kalau sapi aja kan meskipun kadang punya finansial yang kuat, ya Mas, tentu dapat sapi yang benar. Karena larinya berdua, ya, satunya bisa cepet, kadang nggak melambat. Iya benar. Karena sepasang ini tidak seperti sendirian, sama kayak kita hidup, kayak Mas Fendi dengan istrinya, pendamping hidupnya, kadang setuju, kadang enggak. Cuman pasti ada sebuah keputusan yang bijaksana, kan seperti itu Mas Fendi ya, kurang lebih. Nah, itulah obrolan seru saya dengan Mas Fendi dan Dik Zahra, sang tukang kompor-kompori. Ya, Dik Zahra. Mudah-mudahan ke belakangnya juga bagus harapan saya ke kerapan di Jawa ini. Iya Mas, ini Mas. Kan di Jawa kalau kemarin itu kan sering cuman nomor sama pemilik ya Mas ya. Kemudian kemarin waktu hajatannya Haji Thohir, Gagak Rimang itu disebut seperti di Madura. Nomor, selempangnya, terus nama pemilik, nama tim lengkap di situ. Iya benar. Kalau Mas Fendi senengan yang mana nih? Dulu saya sempat sampaikan waktu itu tahun 2019 pernah sampaikan sama Mas Ian. Ya benar. Kalau sepatutnya kita itu mencontoh di kerapan di Madura. Tapi berjalannya waktu ada berubah atau tidak, ada berubah kadang tidak seperti itu. Tapi untuk akhir-akhir ini karena memang MC-nya itu Mas Ian Madura, itu sesuai dengan apa yang dilakukan di Madura. Yang diharapkan pemilik kerapan sapi sekarang. Bahkan itu juga diharapkan pemilik sapi, karena tidak hanya dipanggil nomor saja kalau di Jawa. Dengan adanya Mas Ian Madura itu sangat membantu untuk kemajuan di kerapan di Jawa ini, terutama untuk Abah Thohir. Abah Thohir ini memberikan warna yang perubahan yang sangat bagus untuk kerapan di Jawa ini. Apalagi di event terakhir sudah seperti itu. Disebut semuanya ya? Iya, disebut semua. Terus hari Sabtu juga kelas ukuran dihabiskan bos hari Sabtu, hari Minggu juga kelas besarnya dihabiskan bos satu hari itu. Jadi itu merupakan satu bentuk warna baru untuk kerapan sapi di Jawa ini. Untuk selanjutnya mungkin bisa seperti itu. Mudah-mudahan untuk panitia di Jawa mengikuti apa yang langkah yang dilakukan di Madura. Di Madura gitu. Kalau bagus kenapa enggak sih kan gitu. Jadi lomba tidak akan terlaksana jika tidak ada peserta. Jadi harapan peserta mohon diwujudkan, kan begitu Mas. Oke lah teman-teman, itulah obrolan saya dengan Mas Fendi selaku pemilik tim Kek-Kek di Probolinggo, tepatnya di Desa Krucil, dan putrinya Dik Zahra yang masih duduk di SD kelas 6. Insya Allah dia akan menjadi penerus pemerhati karapan sapi, juga pemilik karapan sapi suatu saat. Pertanyaan terakhir Dik Zahra, besok kalau udah gede
ayah udah tua nih, udah jalannya begini-begini, apakah Dek Sarah akan menjadi pemilik karapan sapi melanjutkan kek-kek? Iya. Pasti ya, insya Allah ya. Oke, sambung doa teman-teman. Inilah penerus tim kek-kek putri dari Mas Fendi. Terima kasih banyak Mas Fendi atas waktunya Mas Fendi. Dek Sarah, terima kasih atas waktunya Dek Sarah. Semoga sekolahnya sukses, cita-cita tercapai, dan penerus jadi tim kek-kek nantinya. Dek Sarah ya. Itu aja obrolan saya dengan Mas Fendi. Terima kasih. Thank you very much for watching my channel. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah. Yuk, bye-bye. Dadah. Dadah, Sarah. Assalamualaikum.